Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Asyifa. Di sini aku mau membahas tentang lafaz am, khos, mutlak muqayyad, dan sigot amr dan nahi. Yuk disimak teman-teman. Keep watching ya. Sekarang aku membahas dulu tentang lafaz am. Am itu apa sih? Am itu kalau dalam bahasa Indonesia diartikan dengan umum. Nah, lafaz am adalah lafaz yang mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Kenapa menjadi sifat-sifat lafaz? Karena keumuman adalah dalalah lafaz terhadapan penghabisan seluruh satuan-satuannya. Lafaz apabila menunjukkan suatu individu seperti seorang perempuan atau dua orang perempuan, sekelompok orang, maka tidaklah disebut dengan lafaz umum. Nah, untuk mengetahui lafaz-lafaz umum, maka ada pembagiannya. Yang pertama, lafaz kulu dan lafaz jami. Lalu ada lafaz mufrad yang dimakrifatkan dengan alif lam. Lalu ada bentuk jama yang dimakrifatkan dengan alif lam pentakrifan. Ada isim mausulah. Yang kelima ada isim syarat, dan yang terakhir ada isim nakhiroh pada bentuk nafi. Nah, sekarang untuk contoh kalimat lafaz kulu dan lafaz jami. Yang pertama lafaz kulu. Kulu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban mengenai dipimpinnya. Nah, ini adalah contoh kalimat am dari kata kulu. Lalu untuk kata jami, contohnya adalah kholaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan bagi kamu sesuatu yang ada di bumi seluruhnya. Tidak ada pembatasan dari kalimat yang pertama dan kedua. Lalu yang kedua adalah lafaz mufrad yang dimakrifatkan dengan alif lam. Contohnya, wazaniyatu wazani, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Tidak disebutkan berapa jumlah laki-lakinya dan tidak disebutkan juga berapa jumlah wanitanya. Itu adalah lafaz umum. Lalu lafaz-lafaz am yang ketiga adalah bentuk jama yang dimakrifatkan dengan lam ta'rif. Contohnya, wa mutalaqatu yatarabbasna. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri. Bentuk jamanya adalah dari al-mutalaqatu maksud saya. Lalu yang keempat ada isim mausul atau kata sambung. Contohnya, waladina yarmunal muhsonat. Artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina. Lalu selanjutnya adalah lafaz-lafaz umum yang berbentuk dari isim syarat. Contohnya, waman qatala mu'minan khoto'an fatahriru raqabatin mu'minat. Artinya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin, maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Lalu lafaz-lafaz umum yang terakhir terbentuk dari isim nakhiroh pada bentuk nafi atau peniadaan, artinya isim nakhiroh yang ditiadakan. Contohnya adalah la hijrota ba'da fath. Tidak ada hijrah setelah kemenangan penaklukan Mekah. Lalu selanjutnya ada dalalah lafaz am. Dalalah ini apa sih? Dalalah ini adalah petunjuk. Jadi kalau ditambah dengan lafaz berarti petunjuk lafaz am, umum. Lafaz umum ini bersifat zoni dalalahnya atau jelas, baik sebelum ditahsiskan atau dikhususkan maupun sesudahnya. Nah, sekarang ada macam-macam am.
Macam-macam am itu ada 3. Yang pertama, lafaz am yang dimaksudkan keumumannya secara pasti, yaitu lafaz am yang disertai oleh qarinah yang menghilangkan kemungkinan pentakhsisannya, seperti lafaz umum pada firman Allah Quran Surat Hud ayat 6, yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezeki. Lalu yang kedua, lafaz umum yang dikehendaki kekhususannya secara pasti, yakni lafaz umum yang disertai oleh qarinah yang menghilangkan keumumannya dan menjelaskan yang dimaksud dari lafaz itu adalah bagian satuan-satuannya. Seperti dalam Quran Surat Ali Imran ayat 97 yang artinya, dan mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Lalu yang ketiga, lafaz am yang ditakhsiskan, yaitu lafaz umum yang bersifat mutlak dan tidak ada qarinah yang menyertainya, yang meniadakan kemungkinan pentakhsisannya maupun qarinah yang menghilangkan dalalah umumnya. Lalu selanjutnya ada pentakhsisan lafaz am. Pentakhsisan lafaz ini dalam istilah para ahli usul fikih adalah penjelasan bahwa yang dikehendaki oleh syar'i dari lafaz yang umum sejak semula adalah sebagian satuan-satuannya, bukan seluruhnya, atau penjelasan bahwasanya hukum yang berhubungan dengan lafaz yang umum dari permulaan pembentukan hukumnya adalah hukum untuk sebagian satuan-satuannya. Lalu selanjutnya ada dalil tahsis. Dalil tahsis ini yang pertama ada istisna, yang kedua ada syarat, yang ketiga ada sifat, dan keempat ada goyah. Nah teman-teman, sekarang aku mau menjelaskan tentang istisna. Istisna diartikan sebagai pengecualian, dilapazkan dengan kata illa. Contohnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, tulislah muamalah itu kecuali. Nah, kecuali ini kembali lagi kepada contohnya, istisna. Jika muamalah itu perdagangan yang tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Lalu yang kedua ada syarat. Contohnya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 101. Dalam ayat ini, jika kamu berpergian lalu kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, maka tidak mengapa kamu mengqashar sholatmu. Lalu yang ketiga ada sifat. Contohnya terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 23, dari istrimu yang telah kamu campuri. Lalu yang keempat sekaligus yang terakhir ada goyah. Goyah ini adalah batasan maksimal. Terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6 tentang bab wudu yang artinya, dan tanganmu hingga ke siku, wa aidiakum ila marofik. Nah, pembahasan yang kedua ini adalah lafadz khos. Khos kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah khusus. Lafadz khos ini adalah suatu lafadz yang diletakkan untuk menunjukkan suatu individu yang satu perseorangan, seperti Muhammad, atau dalam satu macamnya, seperti seorang laki-laki, atau menunjukkan kepada jumlahnya. Hukum lafadz yang khos ini secara garis besar bahwasanya apabila ada nas syar'i, maka ia menunjukkan dengan dalalah yang qat'i terhadap makna yang khusus yang ditetapkan untuknya secara hakikat. Sedangkan hukum bagi yang ditunjukinya tetap secara pasti, bukan dengan jalan yang zon atau dugaan yang kuat. Contohnya dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 89 yang artinya, maka kafaratnya ialah memberi makan 10 orang miskin. Lalu ada sigot amar atau bentuk perintah. Ini adalah lafadz yang khusus dalam nas syar'i, datang dalam sigot perintah atau sigot khobar yang mengandung arti perintah, maka lafadz itu menunjukkan kewajiban.
Contohnya dalam ayat wa mutolaqatu yatarabasna, artinya wanita-wanita yang ditalak menahan diri atau menunggu. Firman ini menunjukkan kewajiban wanita yang ditalak untuk menahan diri atau beriddah selama 3 kali quru. Nah, selanjutnya ada sigot nahi atau bentuk larangan. Larangan ini adalah menuntut permintaan meninggalkan selamanya dan seketika. Sebab yang dituntut tidak akan terrealisir, yaitu meninggalkan perbuatan yang dilarang, kecuali apabila hal tersebut adalah selama-lamanya. Dalam arti, setiap kali larangan menuntut mukallaf untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang. Contohnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 221, yang artinya, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Bentuk sigot ini dibentukkan dalam kata la atau tidak atau jangan. Lalu yang terakhir ada mutlak dan muqayyad. Mutlak ini adalah menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu pembatas. Lafaz mutlak ini pada umumnya berbentuk nakiroh. Lalu muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan qaid atau batasan.